نعم تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية، فإن هذه المعاني الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدرك حقيقة ذلك بالفقرة ورواية ورويات. هذا قرأنا قول صحابي إمام قول صاحبه. طيب. أحسن الله إليكم. قول صاحب إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته في سنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده ونحن نسوقها بلفظها كلها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. أما بعد. Al-ikhwatul kiram, kita sudah menjelaskan di kesempatan yang silam tentang akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dituliskan dalam kitab-kitabnya, diantaranya adalah dalam kitabnya Risalah. Kita akan pindah malam hari ini kepada perkataan murid beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, orang yang paling terdekat dengan beliau. Hal ini agar kita memahami bahwasanya Syafi'iyah, pendahulu Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri, Al-Muzani dan semacamnya, semisalnya, mereka adalah ulama-ulama bermadhab salaf. Karena banyak klaim yang datang belakangan oleh orang-orang sekarang, mereka mengatakan ya Syafi'iyah itu mereka mayoritasnya adalah Asy'ariyah. Kata mereka sebutkan contohnya ya Al-Juwaini, As-Subki dan lain-lainnya. Maka pada hakikatnya pendahulu Syafi'iyah, bahkan inilah mazhab para sahabat, para tabi'in, mereka bermadhab salaf. Ya. Dan inilah mazhab Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah. Qaulu sahibihi Imam Asy-Syafi'iyah fi waqtihi Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani dalam sebuah risalahnya yang beliau namakan dengan nama As-Sunnah. Dia hanyalah merupakan beberapa lembaran belaka, tak banyak, tapi mencakup bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu hal yang kita harus pahami, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Dia bukan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah sebutan yang diklaim satu ormas, tidak. Tapi dia adalah akidah Nabi, para sahabat, para tabi'in. Bukan hanya di Indonesia saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana ada. Ya. Di mana-mana ada. Di Saudi ada, di Yaman ada, di Libya ada, di Tunis ada, di semua negeri ada yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan dianggap dia adalah merupakan klaim satu orang mas belaka, tidak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ya, yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat, diwariskan oleh imam yang 4, dan kita sedang membaca perkataan para ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Dalam kitabnya Risalah, Al-Imam Al-Muzani ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Thahir As-Silafi dengan sanadnya, yang kami kata Al-Imam Al-Qayyim akan menjelaskannya di sini. Ya, bilafdhiha kulliha. Inilah dia akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, murid terdekat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Asamana Allah wa iyyakum bittaqwa wa wafaqana Allah wa iyyakum limuwafaqatil huda. Naam. Berkata Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asamana Allah wa iyyakum bittaqwa.
semoga Allah menjaga kami dan kalian dengan takwa. Jadi yang menjaga seseorang adalah takwa. Allah akan menyertai selalu orang-orang yang bertakwa. Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Jadi kata beliau, semoga Allah menjaga kami dan kalian semua dengan takwa. Barang siapa yang ingin dijaga Allah, maka wujudkanlah takwa. Wafaqana Allahu wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah beri petunjuk kami dan kalian untuk senantiasa menyesuaikan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan petunjuk, untuk senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa di sini wallahu taala alam lebih dekat maknanya dengan al-ikhlas. Dan muwafaqatul huda lebih dekat maknanya kepada mutaba'atus sunnah. Taqwa adalah engkau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah taqwa. Dan adapun bagaimana engkau beramal, hendaklah senantiasa mengikuti petunjuk Nabi. Dialah namanya mutaba'ah. Di sini Imam Al-Muzani menyebutkan semoga Allah jaga kita dengan takwa dan mutaba'ah, dengan ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Inilah yang menjaga seorang hamba. Takwa mengerjakan perintah-perintah Allah karena Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Rasulullah, menjauhi larangan-larang Allah karena Allah Subhanahu wa taala takut azabnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah takwa. Adapun muwafaqatul huda adalah kesesuaian gerak-gerikmu dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan keselamatan bagi seorang adalah membekali dirinya dengan takwa. Intinya adalah ikhlas, kemudian berupaya menyesuaikan segala macam tata cara pelaksanaan ibadahnya, agamanya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam perkara agama, baik dalam bab akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semacamnya. Naam. أما بعد فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. نعم. Kata beliau rahimahullah, amma ba'du, adapun berikutnya, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bih. Sesungguhnya engkau meminta kepadaku menuliskan bagimu, menjelaskan untukmu tentang sunnah. Ya, yang mana engkau hendaklah berupaya menyabarkan dirimu untuk berpegang teguh dengannya. Sunnah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah atau jalan. Itulah makna sunnah. Adapun sunnah masukkan di sini maknanya adalah cara beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jalan beragama Nabi inilah maksud di sini dengan nama as-sunnah. Karena sunnah memiliki banyak makna. Kadang sunnah bermakna sesuatu yang tidak wajib tapi anjuran belaka. Ya. Maka makna sunnah di sini adalah jalan beragama atau al-manhaj. Aku akan jelaskan kepadamu sebagaimana permintaanmu tentang sunnah yang hendaklah engkau mensabarkan dirimu untuk senantiasa komitmen istiqamah berpegang teguh dengannya. Berarti risalah ini adalah merupakan permintaan salah seorang daripada murid-muridnya. Naam. Wa tadra'u bihi anka shibhal aqawil. Shubhal aqawil. Naam. Wa zayga muhdatsati dhallin. Naam. Jadi kata beliau, akan kujelaskan kepadamu inilah jalan atau cara beragama Nabi as-sunnah. Hendaklah kau sabar berpegang teguh dengannya. Dan dengan itulah engkau akan dapat meninggalkan syubhal aqawil, syubhat daripada perkataan manusia. Alangkah banyaknya syubhat, luar biasa banyaknya. Apalagi kita hidup di zaman akhir zaman ini, syubhat begitu parah menyambar-nyambar setiap orang. Syubhat dalam agama dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, syubhat kaum liberal, syubhat kaum sufi, syubhat kaum ateis, syubhat kaum komunis, syubhat demi syubhat. Banyak sekali, baik syubhat yang dari luar Islam, ya sosialis dan semacamnya,
ataupun syubhat dari dalam Islam, dari kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam, syubhat kaum radikal, kaum khawarij dan semacamnya. Dengan sunnah inilah engkau akan mendapat meninggalkan syubhat-syubhat tersebut yang berupa perkataan. Yang tadi perkataan akhirnya berubah menjadi tindakan. Wa zayga muhdatsatidz dhalin, dengan yang engkau dapat meninggalkan penyimpangan segala macam bentuk perkara-perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang tersesat. Kau lihatlah bid'ah yang begitu dahsyatnya, merebak dalam segala lini, dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Mereka merasa tak lengkap tanpa bid'ah, sehingga mereka menambah berbagai macam bentuk apa-apa yang tak ada di masa Rasulullah SAW dalam cara beragama. Ya. Naam. فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك في نصحا بدأت في بحمد الله ذي الرشد والتسديد الحمد لله أحق ما بدأ وأولى من شكرا. نعم. فقد شرحت لك منهاجا, aku telah jelaskan kepadamu jalan, metode, cara, muwaddihan, ya, minhajan muwaddihan, jalan yang jelas. Lam alu nafsi iyyaka fihi nushan, yang mana aku taklah berniat padanya kecuali memberikan nasihat kepadamu dan kepada diriku. Bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wat tasdid. Aku mulaikan risalah ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian adalah milik Allah. Dzir rusydi wat tasdid. Dialah yang memiliki petunjuk, memiliki hidayah. Dialah yang akan membenarkan manusia dalam kehidupan manusia, yang meluruskan mereka. Naam. Wa alaihi uthni al-wahid as-samad, laisa lahu sahibatun wala walad. Naam. Jadi kata beliau, aku mulaikan dengan pujian kepada Allah. Dialah pemilik ar-rusydi, petunjuk, pemilik hidayat, at-tasdid, pemilik kebenaran. Alhamdulillahi ahaqqu ma budi. Segala puja bagi Allah, dialah yang paling berhak, dengan namanya lah paling berhak dimulai segala sesuatu. Wa aula man syukir, dialah zat yang paling layak untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, dan hanya kepadanya lah aku memuja. Al-wahid as-samad, dialah Tuhan yang satu, tempat bergantung semua makhluk. Laisa lahu sahibah wa laisa lahu sahibatun wala walad. Dialah Tuhan yang tak punya istri, tidak pula punya anak. Naam. Jalla 'alal misli fala shibhun lahu wala 'adila. Fala shibha lahu wala 'adila. Naam. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah punya istri maupun punya anak, sebagaimana yang disangkakan kaum Yahudi maupun Nasara. Nasara mengatakan Allah punya istri, Maryam. Allah punya anak, Isa. Yahudi mengatakan Allah punya anak, Uzair. Ya, dan begitu pula lah agama-agama lain di luar agama Ahlul Kitab. Mereka mengklaim Tuhan mereka punya anak. Ya, dewa punya anak. Kadang-kadang dewa itu punya anak campuran daripada manusia dan dewa. Manusia setengah dewa. Bahkan ada legenda-legenda semacam ini, bahkan dilariskan dalam bentuk tontonan manusia setengah dewa, Hercules, anak dewa Zeus, ya, ibunya manusia. Dalam konsep agama kita, Allah Jalla wa'ala tak beranak, lam yalid wa lam yulad, tak pula diperanakkan, tidak ada usulnya, tak ada ayahnya, tak ada pula anaknya. Al-wahidul ahadus samad, dialah Tuhan yang satu, yang esa, tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Kemudian Jalla 'anil mithli, dia maha tinggi, maha mulia, maha sempurna untuk dapat menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Sebagian nama boleh sama antara Allah dan manusia. Sebagian sifat boleh sama namanya, tapi tak pernah sama hakikatnya.
Ya, Allah mendengar, kita mendengar, Allah melihat, kita melihat, tapi tak sama penglihatan dan pendengaran Allah dengan penglihatan dan pendengaran kita. Allah punya tangan sebagaimana disebutkan. Ya, kita pun punya tangan, namun berbeda tangan Allah dengan tangan kita karena berbedanya zat Allah dengan zat kita. Allah punya wajah, kita pun punya wajah. Tapi berbeda wajah Allah dengan wajah kita dan begitulah seterusnya. Kita hanya membenarkan tentang Allah apa yang dijelaskan tentang dirinya. Tidak kita tambah dan tidak kita kurangi. Yang Allah tidak jelaskan kita diam. Jalla 'anil mithli fala shibha lahu wala 'adil. Tak ada yang mirip dengannya, tak ada pula yang serupa. Jalla fi ula laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah ada yang sama dengan Allah, tak ada pula yang serupa dengannya. Ya, kalau serupa kesamaan dan beberapa sisi. Saya katakan si Zaid serupa atau mirip dengan kalau andai kata-kata serupa atau mirip itu mengambil sebagian daripada kesamaan yang ada pada yang lain. Si Zaid serupa si Umar wajahnya. Ya, tapi kalau sama berarti dia benar-benar sama. Ya, Allah SWT tak serupa juga tak sama dengan makhluknya. Naam. As-sami'ul basirul alimul khabirul mani'ul rafi'. Kemudian dia menyebutkan tentang nama-nama Allah dan akidah Ahlussunnah setiap nama Allah terkandung di baliknya sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah diambil daripadanya nama. Itu bedanya. Saya ulangi lagi, setiap nama Allah pasti di baliknya ada sifat yang terkandung. Tapi tidak setiap sifat Allah di baliknya ada nama. Ya, sifat Allah lebih luas. Tak dari semua sifat itu ada namanya. Ya. Contohnya sifat murka. Lam tara alladziina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, tidakkah kau melihat kepada satu kaum Allah murka kepada mereka. Tak ada nama Allah Subhanahu wa taala itu zat pemurka, tak ada. Ya. Jadi setiap nama di baliknya ada sifat. Tapi tidak setiap sifat di baliknya ada nama Allah SWT. Semua nama pasti mengandung sifat. Karena itu disebut dengan nama Al-Husna. Nama-nama yang baik, yang indah. Karena setiap nama itu benar-benar memiliki sifat yang terkandung di baliknya. Ya. Kalau nama-nama manusia hanyalah nama-nama saja. Kadang-kadang tak sesuai dengan sifatnya. Ya. Namanya siapa? Namanya si dermawan, tapi pelitnya na'udzubillah. Namanya aja dermawan. Kau namamu siapa? Dermawan. Tapi kok pelit kau ya? Iya, itu nama aku aja. Allah Jalla fi'ula tidak. Setiap namanya mengandung sifat. Karena itu disebut Al-Husna. Ya. Di antara namanya kata beliau As-Sami'ul Basir. Dialah Tuhan memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui. Berarti dia memiliki sifat mendengar, melihat dan mengetahui. Kita sedang berbicara sekarang, Allah melihat kita dan Allah mengetahui kita. Dan Allah mendengar apa yang kita katakan. Subhanallah. Dimanapun kita berada dalam malam yang gelap, kita merintih berdoa, Allah mendengar. Allah melihat dan Allah mengetahui. Ketika di Padang Arafat, 4 juta jemaah haji berdoa kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan permintaan yang beda-beda. Dengan rintihan yang berbeda-beda, semuanya Allah dengar, tak pernah bercampur antara suara dengan suara, kata dengan kata, subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, jangankan 4 juta orang yang ngomong bersamaan, 5 orang aja ngomong semua, ngomong bersamaan kepada kita, pusinglah kepala kita. Dia melakukan semua satu-satu. Ini sifat kelemahan manusia. Tak bisa kita menangkap semua omongan orang dalam satu waktu. Sebagaimana pandangan kita pun terbatas.
Di balik dinding ini aja bagian jihad kiblat ini kita tak tahu apa yang ada di sana sekarang. Sedang apa anak-anak di sana. Di sana ada anak-anak biasanya. Ada yang sedang loncat-loncat, ada yang sedang main ayunan. Kita tak tahu. Terbatasnya penglihatan kita Allah, tak ada yang membatasinya. Ilmu kita pun terbatas. Yang bersama kita pun tak tahu kita berapa sudah jumlah uban kita. Tak tahu. Bersama kita tak tahu berapa jumlah ubanmu. Wallahu a'lam. Berapa jumlah rambutmu? Wallahu a'lam. Allah tak ada yang tak dia ketahui. Al-alim. Ilmunya tak terbatas. Kemudian berikutnya al-mani'ur rafi', al-mani'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menahan sesuatu. Ya. Bila mana dia tahan, tak ada yang bisa memberi. Ya. Bila dia beri, tak ada yang bisa menahan. Itulah Allah Jalla wa Ala. Al-mani'u ar-rafi', ar-rafi' Tuhan yang maha tinggi. Ar-rafi' maha tinggi dalam segala hal. Tinggi zatnya, tinggi ilmunya, tinggi kekuasaannya dan seterusnya. Naam. Alin ala arsih. Alin ala arsyihi. Ini yang kata Muzani, alin dia maha tinggi ala arsyihi, di atas arasnya. Jadi ini bukan akidah Wahabi sebagaimana banyak orang menyalah-nyalahkan Wahabi. Kesian Wahabi. Selalu aja jadi target cemoohan. Subhanallah. Padahal tak pernah ada orang yang mengata-ngatai Wahabi tahu itu apa hakikat. Apakah hakikat Wahabi, tak ada yang pernah tahu. Coba aku tanya. Ya, tak pernah mereka tahu apa itu Wahabi, tak tahu mereka. Orang-orang yang mudah mengkafirkan orang, mana dia buktinya? Mudah membid'ahkan orang, mana buktinya? Memang bid'ah dikatakan bid'ah, yang kafir dikatakan kafir. Ya. Jadi inilah akidah Al-Imamul Muzani rahimahullah. Allah alin, dia maha tinggi ala arsy, di atas arasnya. Tentunya ini diyakininya berdasarkan sejumlah dalil. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman dialah yang maha pemurah, di atas arasnya bersemayam. Ya, dan banyak ayat-ayat lainnya. Subhana rabbiyal a'la, maksud Tuhanku yang maha tinggi. Naam. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Wa huwa danin bi'ilmihi, dan dia dekat dengan ilmunya min khalqihi, daripada hamba-hambanya, makhluk ciptaannya. Allah maha tinggi zatnya tapi dekat dengan ilmunya. Begitu dekatnya ilmu Allah dengan hamba sehingga tak pernah ada yang luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dekat dengan kita adalah ilmu Allah tabaraka taala. Ada zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ya. Danin, mendekat, maha dekat. Ya. Kata beliau, danin bi'ilmihi min khalqih, begitu dekatnya dia dengan ilmunya terhadap makhluknya. Ketika ada sebagian orang yang sedang kuat-kuat berdoa, berzikir keras-keras dalam satu perjalanan, Nabi mengatakan irba'u ala anfusikum, rahmatilah kasihan diri kalian, fa innakum la tad'una al-asamma al-abkama, kalian bukan sedang meminta berdoa kepada Tuhan yang tuli, tak perlu menjerit-jerit, Tuhan yang peka, tak perlu teriak-teriak. Wa huwa aqrabu ila ahadikum min naqatihi, dan dia lebih dekat kepada kalian daripada untanya, unta kalian. Ya. Yang dimaksudkan dengan dekat di sini apanya? Ilmunya, bukan zatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentangku, katakan aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habbil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Kami di sini malaikat-malaikat akan mencabut nyawa. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada urat nadi. Ilmu Allah pun demikian keadaannya. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia menyertai kalian dimanapun kalian berada.
dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya maha besar, maha tinggi. Tak akan mungkin dapat menyatu dengan alam yang maha kecil, apalagi bumi ini yang digenggamnya dengan tangannya, langit saja digulungnya dengan tangan kanannya. Naam. Ahata ilmuhu bil umuri. Ahata ilmuhu bil umur, ilmunya meliputi segala perkara. Ya, segala perkara dia ketahui. Apapun juga, perkara yang telah lampau, perkara yang sedang terjadi, perkara yang akan datang, segala sesuatu. Apa yang di lautan, apa yang di udara, apa yang di hutan, apa yang di bumi, apa yang di langit, segala sesuatu. Jumlah malaikatnya hanya dia yang tahu, apa yang dikerjakan malaikatnya, dia semuanya Allah SWT liputi dengan ilmunya segala makhluknya. Naam. Wa naffadha fi khalqihi sabiqul maqdur. Sabiqul maqduri. Wa naffadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan dia telah menetapkan, menjalankan pada makhluknya segala macam ketentuan-ketentuan yang telah didahului dengan takdirnya. Menunjukkan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani semuanya sudah Allah takdirkan. Kita kumpul malam ini sudah Allah takdirkan. Besok ada yang mati atau lusa ada yang mati. Semua telah Allah takdirkan. Besok ada yang lahir, semua telah Allah takdirkan. Apa yang kita makan besok, semua telah Allah takdirkan. Jadi apapun yang dia laksanakan, yang dieksekusi di permukaan bumi dan di alam raya ini, semuanya telah didahului ketentuan takdirnya. Dan ketentuan takdir Allah itu memiliki 4 proses. Pertama adalah, ya ini beriman kepada takdir itu kita harus mengimani 4 proses. Pertama, kita mengimani Allah telah mengetahui segala sesuatu. Ilmu, kata kuncinya ilmu. Allah telah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita meyakini segala sesuatu tersebut telah Allah tuliskan secara sempurna dalam catatannya, Allahul Mahfuz. Kata kuncinya tulisan. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Ya. Punya kehendak untuk melakukan apapun yang ingin dikehendakinya. Baik mengadakan, baik meniadakan, mendatangkan, menahan, dia punya kehendak. Ya, melahirkan si fulan, ya, membuat si fulan gugur dan seterusnya. Memuliakan si fulan, menghinakan si Alan, mengangkat si Zaid, menurunkan si Amar. Dia punya kehendak. Kapan kita pemilu? 2000 berapa? 24. Sudah Allah takdirkan siapa yang akan menjadi pemenang nanti. Kita tak tahu. Ya, sabiqa ilmi. Dan segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Walaupun tak semua kehendaknya dia ridhai, ada kehendak yang tidak dia ridhai. Ya, ada kehendak yang tidak dia sukai, tapi di baliknya ada hikmah. Ya, jadi dia punya kehendak. Dia berkehendak membuat sang hamba sakit. Ya, ini hambanya yang baik, taat, tapi Allah timpakan kepadanya sakit, penyakit dengan kehendaknya. Ini penyakit dia timpakan tidak dia ridhai. Bagaimana Allah berkehendak menjatuhkan kepada Nabi Ayub penyakit berpuluh tahun. Dia berkehendak tapi tidak dia ridhai. Allah berkehendak mencabut nyawa hamba yang dia cintai, tapi dia tidak ridhai, tidak dia senangi, tapi harus melalui demikian agar dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakaratul maut semua akan melewatinya. Nabi saja melewati sakaratul maut. Allah tak ingin mengazab Nabi. Dia tak ridha, tapi ini dia kehendaki karena di baliknya ada hikmah. Ya, sakaratul maut ini menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Bagi orang-orang beriman, betapa sakitnya penderitaan sakarat menghapuskan dosa-dosanya. Jangankan sakarat, satu duri saja masuk ke dalam tubuh menghapuskan dosa. Dalamnya ada kebaikan. Yang ketiga tadi apa namanya? Kehendak. Mengangkat seorang, menurunkan seorang, memuliakan seorang, menghinakan seorang, menjadikan seorang penguasa, besok dijadikannya sebagai hamba sahaya. Allah Maha Kuasa. Subhanallah. Ya, banyak kita lihat penguasa-penguasa dunia
Di masanya begitu jaya. Subhanallah, ditakuti oleh manusia. Seluruh bangsanya menakutinya. Akhirnya datang masanya Allah turunkan dia. Bahkan digantung oleh rakyatnya. Ada yang ditembak mati oleh rakyatnya. Dahulu kalau dengar namanya dunia pun takut. Subhanallah, Allah berkuasa memuliakan, menghinakan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang kau mau, engkau cabut kekuasaan kepada siapa yang kau mau. Berpuluh tahun diberikannya kekuasaan kepada Firaun. Kemudian dia cabut daripada Firaun, dipindahkan kepada Bani Israel yang mereka berpuluh tahun menjadi budak-budak Firaun. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami perjalankan, kami bolak-balik. Kau lihat kadang-kadang orang begitu sombongnya, ada orang-orang sombong luar biasa. Muak kita lihatnya, di tanganku ini miliaran nih katanya. Jamku ini harganya 5 miliar nih. Aku yang paling kaya di kota sini. Subhanallah. Tak ada orang lebih kaya padaku. Apa yang belum kau beli? Semua udah kau beli. Subhanallah. Tak ada yang tersisa, tak ada. Kecuali hutang negara yang belum kau bayar katanya. Sombong ya. Subhanallah. Sebentar habis terus. Habis. Subhanallah. Dulu katanya bajuku ini 1,5 miliar. Sekarang pakai baju kuning. Jangan kau sombong. Ya. Menghinakan, memuliakan, mengangkat, merendahkan, mengkayakan, memiskinkan. Zaman sekarang banyak orang-orang kaya itu sombong, menampakkan kesombongannya, na'udzubillah min dzalik. Banyak. Allah paling benci kepada orang sombong. Dan kau lihatlah, setiap orang sombong cepat dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khalqu. Jadi ilmu, catatan, kehendak, al-khalqu, eksekusi. Kehendaknya dieksekusi. Ya. Kehendaknya dijalankan. Dengan mengadakan, meniadakan, mengangkat, muliakan. Jadilah apa-apa yang dia kehendaki pada hari yang telah dia tentukan. Inilah namanya proses takdir. Ya. Sebelum kita kumpul malam ini sudah ada pada kehendak Allah SWT. Sudah diketahui, dia tuliskan dan dia kehendaki. Kumpullah kita di malam hari ini. Semuanya telah melewati 4 hal ini. Subhanallah. Itu proses takdir. Jadi tak ada yang tidak ditakdirkan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu mana mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur. Dan dia tahu apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Allahu Akbar. Orang mana tahu mata kita. Jangankan orang, istri kita pun tak tahu. Melirik sikit. Ada nampak yang cantik, istri samping naik sikit. Istri pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Subhanallah. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia tahu mata-mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan dia tahu apa niat setiap orang, apa yang dikandung dalam hatinya itu dia tahu. Allah Jalla fi'ula. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ini penggalan daripada ayat. Ya. Kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Ya. Naam. Fal khalqu 'amiluna bisabiq ilmih. Naam. Kata beliau, fal khalqu, maka seluruh makhluk, amiluna bisabiqi ilmihi. Mereka melakukan apapun juga yang telah didahului Allah SWT ketentuan ilmunya. Maksudnya Allah telah mengetahui apapun yang kita lakukan, apa yang kita buat. Fal khalqu, maka seluruh makhluk, baik manusia, baik bangsa jin, baik hewan, apapun juga, malaikat, amiluna, mereka semuanya beraktivitas. Ya, wal amiluna bisabiqi ilmihi, dengan sesuatu ilmu yang telah ada di masa lampau. Kapan masanya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, dia telah mengetahui apa yang akan diperbuat makhluk. Subhanallah. Tahu Allah apapun diperbuat makhluk. Gerakan semut hitam yang begitu gelapnya, kecilnya,
Ya, di mana? Di malam yang begitu gelapnya, dalam lubang yang begitu gelapnya, kegelapan demi kegelapan Allah melihatnya. Subhanallah. Naam. ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. Wa nafidhu, dan mereka makhluk melakukan lima khalaqahum lahu, dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk mereka, min khairin wa syarr, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Apapun yang dibuat makhluk bisa berupa kebaikan, ketaatan, ibadah, sholat, zakat, puasa, ataupun keburukan, judi, zina, khamar. Semuanya ini ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya melakukan sesuatu yang telah ditentukan Allah, tapi manusia tak tahu ketentuan tersebut. Manusia diberikan kebiasaan untuk berpikir, mengambil sebab, memilih. Tapi semuanya tak lepas daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apapun yang kalian lakukan. Semua yang kita lakukan ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah, tak ada yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ciptaannya. Segala macam apa yang kita miliki juga adalah merupakan ciptaannya pula. Ya. Bukan sebagaimana kaum Qadariyah yang mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk lepas daripada kehendak Allah. Tak ada hubungan dengan kehendak Allah. Bukan pula Jabariyah yang mengatakan perbuatan makhluk bukan perbuatan mereka, tapi hakikatnya perbuatan Tuhan. Makhluk tak punya sama sekali pilihan. Semuanya tersesat. Naam. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a. Naam. Wa la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an. Mereka makhluk ya, tak mampu memberikan manfaat sedikit pun bagi diri mereka untuk berbuat ketaatan. Ya, semuanya dengan taufik Allah. Dengan hidayahnya. Dia mengilhamkan kepada kita kebaikan dan dia mudahkan untuk kita berbuat kebaikan. Tanpa dia, apapun kebaikan tak mampu kita lakukan. Bukan mudah datang ke Sabilun Najah nih. Payah nih. Jauh-jauh nih, ya kan? Bottom Center, dari Tiban, lewat Titiap Ari Tamiang. Bukan mudah, tapi dia mudahkan dengan taufiknya. Ya. Jadi mereka, apapun yang mereka buat daripada ketaatan dengan taufik Allah. Dan semua yang mereka buat daripada ketaatan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tak butuh daripada ketaatan kita. Naam. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Demikian juga sebaliknya, wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka pun tak akan mampu menolak ketentuan Allah. Jika Allah tentukan mereka bermaksiat, bermaksiatlah mereka. Tak mampu seorang menolak dirinya untuk bermaksiat. Jika Allah telah tentukan dia bermaksiat, namun ketentuan itu hanya Allah yang tahu. Orang bermaksiat dengan ketentuannya, dengan kehendaknya, tapi kehendak yang tidak dia ridai. Kalau enggak izin dia tak bisa kita berbuat apapun. Tak bisa berbuat taat, tak bisa pula berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat memang itu perbuatan hamba, tapi dengan izin Allah yang tidak dia ridai, dengan kehendaknya yang tidak dia cintai. Kenapa dibiarkannya Ustaz? Di baliknya ada hikmah. Apa hikmahnya berbuat maksiat? Iya, banyak sekali hikmah maksiat. Kadang orang setelah bermaksiat baru tahu kelemahan dirinya. Dia hamba yang naif, hamba yang jahil. Dengan itulah dia bertaubat. Dengan itulah Allah angkat derajatnya. Jika orang tak pernah bermaksiat, dia akan menjadi malaikat. Dan lambat laun dia akan menjadi Tuhan. Karena itulah Allah uji dengan maksiat. Karena itulah dia punya nama At-Tawwab, penerima taubat yang berulang-ulang. Punya nama Al-Ghaffar, pengampun yang berulang-ulang. Ya, azan ya. Ya, sampai di sini dulu. Ini panjang perkataan Imam Muzani rahimahullah. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang.
Ustadz, apakah takdir buruk bisa dirubah? Jemaah sekalian, ini mungkin sudah Ustadz ulangi beberapa kali. Takdir itu ada 4, catatan takdir. Pertama, takdir yang umum. Itulah takdir yang tercatat dalam Lauh Mahfuz. Itulah yang tak akan pernah berubah, itu yang final. Itu yang dikatakan Nabi, rufi'atil aqlam wa juffatis suhub. Telah diangkat pena takdir, tak ada lagi yang bisa berubah. Satu. Yang kedua, takdir yang ditentukan setiap tahunnya. Takdir as-sanawi. Yang ditentukan setiap malam. Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sebulan? Karena malam itulah Allah turunkan malaikat-malaikat ke bumi ini untuk menuliskan takdir setahun ke depan. Kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu diputuskan segala macam keputusan. Ya. Dari Tuhan yang Maha Bijak. Yang ketiga, ya, takdirul umri, takdir yang berkaitan dengan umur manusia yang dicatatkan malaikat ketika janin berusia 120 hari. Ya, kata Nabi SAW, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam rahim ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah seperti itu pula. Thumma yakunu mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging yang bisa dikunyah seperti itu pula. Ya, 4 kali 3 120 hari. Fa yursalu ilaihil malak. Maka dikirimkanlah kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah pada janin tersebut ruh. Fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan menulis 4 hal. Rezekinya bagaimana? Ya, ajalnya bagaimana? Amalnya bagaimana? Celakakah dia masuk neraka atau masuk surga? Ini takdir yang ketiga, takdir al-umri. Yang terakhir, yang keempat, at-takdirul yaumi, ketentuan takdir setiap hari. Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya satu kebijakan. Hari ini dia muliakan si fulan, dia jatuhkan si fulan. Hari ini dia hancurkan si fulan, hari ini dia muliakan si fulan. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3 takdir dari yang kedua, ketiga, keempat itu bisa berubah. Namun yang pertama tak akan pernah berubah. Ya. Kata Nabi, la yuraddul qadar ila du'a. Tidaklah ada yang merubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana bisa berubah? Yang 3 tadi. Ya. Yang paling tertinggi tak bisa berubah. Kata Nabi SAW, man ahabba an yunsa'a lahu fi athari wa yubsata lahu fi rizqi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahminya, silaturahim. Apakah umur bisa berubah? Yang pada pertama kali itu tak akan pernah berubah. Tapi pada catatan yang 3 di bawah bisa berubah. Karena menyambung silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Ya. Itu jawabannya insyaallah tabaraka ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah merubah takdir kita di tempat yang 3 tadi. Dengan doa kita, doa bagian daripada usaha. Ustadz, tadi kita dilarang zikir dan doa teriak-teriak. Siapa larang? Kenapa pula di Masjidil Haram ketika tawaf khususnya yang datang dari negara kita, ada pula yang lagi dikomandoi dan sambil beribadah teriak-teriak. Yang jelas dalam segala macam aturan ibadah kita merujuk kepada Nabi SAW, bukan kepada bangsa, bukan kepada negara, bukan kepada tempat. Ya, merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi tawaf, sahabat tawaf. Ya, mereka tidak ribut-ribut. Mereka senyap. Ya. Mereka tak mengganggu jemaah lain dan semacamnya. Oleh karena itulah hendaklah kita ikuti Nabi SAW. Ya, zikir itu dibolehkan kuat
dalam tempat-tempat tertentu, azan, tuh zikir tuh harus kuat. Tak boleh zikir azan pelan-pelan, karena tujuannya untuk memanggil orang, harus dipanjangkan suara. Ya, satu. Yang kedua, ketika berhadapan musuh, adalah kaum muslimin ketika berhadapan musuh mereka pun bertakbir, menggemparkan musuh-musuh mereka, menggetarkan musuh-musuh mereka ketika berhadapan musuh. Ketiga, ya ketika seseorang bertalbiyah dalam ibadah haji maupun umrah, tak disuruh pelan-pelan labbaik Allahumma. Lah, ini syiar agama. Nabi suruh sekuat-kuatnya para sahabat sampai serak suaranya. Semua yang mendengar talbiyah akan bersaksi hari kiamat. Maka berteriaklah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, dan seterusnya. Zikir yang dikuatkan. Dia ada panduannya. Selepas salat kau boleh keraskan zikirmu tapi tak mengganggu yang lain. Astaghfirullah, 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 mantas salam minkas salam tabar, dan seterusnya. Ya, zikir ketika melafazkan ihlal, niat yang kita lafazkan ketika umrah, ketika haji, labbaik Allahumma umratan, dikeraskan. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika menyembelih hewan, bismillah ya Allahu akbar, Allahumma hadza laka wa minka, keraskan. Ketika kita tawaf, ya mengucapkan bismillah ya Allahu akbar ketika memberi isyarat kepada Hajarul Aswad. Jadi ada pada tempat-tempatnya, sesuaikanlah pada tempatnya. Ya, wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.